Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Erwan di Mantara. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPS untuk kelas 7 pembelajaran kedua. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, apa sih flora itu dan apa fauna itu? Kenapa ada di Indonesia ya? Di Indonesia itu ada berapa banyak flora dan faunanya. Nah, flora sendiri ini merupakan tumbuhan atau sayur-sayuran, tumbuhan, kemudian tanaman-tanaman yang ada di Indonesia. Kalau fauna ini merupakan hewan atau binatang. Nah, kita langsung saja ya adik-adik ya. Apa yang bisa kita pelajari di materi kali ini? Yang pertama adalah adanya standar kompetensi. Standar kompetensinya yaitu bagaimana adik-adik menyebutkan berbagai jenis flora dan fauna di Indonesia. Jadi dimulai dari tumbuhan, tanaman, kemudian ada lagi binatang-binatang. Jadi adik-adik harus tahu ya. Kemudian di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini yang harus dipahami oleh adik-adik yaitu dapat mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tujuan pembelajarannya apa ya, Kak? Nah, tujuan pembelajarannya yaitu adik-adik dapat mengetahui berbagai flora dan fauna di Indonesia. Kemudian cakupan materi, video. Nah, kita langsung aja ya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini ya. Tujuan pembelajarannya adik-adik dapat mengetahui jumlah flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian bisa mempelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian adik-adik juga harus menggali potensi-potensi yang ada di Indonesia. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Yang pertama ada faktor geologi, yang kedua ada faktor iklim, ketiga ada faktor tanah, keempat ada faktor relief atau bentuk permukaan bumi, dan yang kelima ada faktor komponen biotik atau biokimia. Kemudian selanjutnya persebaran flora di Indonesia. Nah, persebaran flora atau tanaman di Indonesia ini ada berbagai faktor ya. Yang pertama faktor geologi. Dari faktor geologi ini ada juga faktor ketinggian. Nah, dari faktor geologi ini flora daerah paparan Sunda, kemudian ada flora daerah Pelarihan, dan flora daerah paparan Sahul Australis. Nah, flora daerah paparan Sunda Asiatis ini di daerah Sunda ya. Kalau di sini mungkin di daerah Jawa. Ada apa saja sih di daerah Jawa tuh? Nah, yang pertama di pantai timur ada persebaran flora hutan bakau, kemudian ada hutan gambut, dan ada hutan rawa air tawar. Nah, di sini adik-adik dapat melihat ada satu bunga yang sangat besar. Ini bunga terbesar di dunia loh. Namanya adalah Rafflesia arnoldii atau disebut juga bunga bangkai ya. Bukan berarti bunganya udah jadi bangkai ya. Nah, kemudian di bagian barat dan tengah berupa hutan hujan tropis. Kemudian flora khasnya itu ada pohon kamper. Ini tersedia di Neade atau Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian di Sumatera. Kemudian ada bunga Rafflesia. Nah, bunga Rafflesia ini tersebarnya di mana? Di Sumatera Selatan dan Bengkulu. Kemudian karakteristik dari flora Kalimantan dan Jawa dicirikan oleh jenis flora dari arah pantai ke bagian tengah. Nah, ada hutan bakau, hutan gambut, hutan hujan tropis. Kemudian flora khasnya, pohon jati tersebar di Jawa Tenggaring, tersebar hampir di seluruh hutan Kalimantan. Kayu ulin tersebar hampir di seluruh hutan Kalimantan. Kasturi tersebar di Kalimantan Selatan. Kemudian flora yang ada di daerah Pelarihan itu bagaimana ciri-cirinya? Nah, persebarannya meliputi di Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara termasuk Timur Timur. Flora di Sulawesi memiliki kemiripan dengan flora daerah kering di Filipina. Flora yang di daerah pantai dan dataran rendah lebih mirip dengan flora di Papua. Flora daerah pegunungan mirip dengan flora dengan Kalimantan. Nah, flora khasnya yaitu pohon cendana. Nah, ini salah satu pohon cendananya ya adik-adik. Kemudian ini adalah bunga anggrek serat. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian ada satu lagi kayu hitam atau kayu eboni. Nah, ini bentuknya ya. Kemudian flora daerah paparan Sahul atau Australis. Nah, di daerah Sahul ini termasuk ke daerah yang pegunungan, daerah yang tinggi ya. Di sini daerah persebarannya meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kemudian
Flora australis terdiri dari berbagai jenis kayu seperti kayu besi, cemara, kanari hitam, merbau darat, dan merbau pantai. Jenis Pometia pinanta matoa yang memiliki variabilitas genetika yang tinggi seperti pohon sagu, nipah, dan hutan mangrove di daerah pantai. Nah, ini kolom geografi atau letak geografinya ya. Ini daerah dingin di sekitar ketinggian 2500 meter. Ini biasanya ada di daerah pegunungan ya adik-adik ya, atau daerah bukit tinggi. Di sini tak ada tanaman budaya, kebanyakan tanaman yang tinggi-tinggi, pohon-pohon yang besar. Kemudian di sini di tingkat 1500 sampai tingkat 600 itu kebanyakan tanamannya bakau, kopi, dan coklat. Kemudian paling bawah itu disebut daerah panas, biasanya ditanami oleh lahan-lahan pertanian.